bersyukur ada kesempatan kita boleh kembali datang kepada Tuhan dalam peribadatan. Amin. Hari ini kita kembali bersyukur atas cinta Tuhan. Kita datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di altar Tuhan dalam persekutuan bersama orang percaya. Datang kepada Tuhan juga ada sebuah ketetapan yang Tuhan berikan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Puji-pujilah Dia, karena Tuhan itu baik. Amin. Seperti sebuah mazmur yang tadi sudah dikutip oleh pemimpin pujian dalam mazmur, pasalnya yang ke-100 atau nomor yang ke-100. Bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah namanya, ya. Bersorak-sorailah dalam baitnya yang kudus, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita diizinkan untuk datang kepada Tuhan. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menghampiri tata kekudusannya. Ada banyak cara yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan. Melalui persekutuan ibadah Minggu Raya hari ini bersama-sama dengan orang percaya. Secara pribadi datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, bersama dengan keluarga seisi rumah, maupun ada yang datang kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah KKR yang biasanya dilangsungkan di lapangan atau di tempat-tempat terbuka. Ini cara, metode, atau ini adalah kesempatan-kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita datang kepadanya. Waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya kita punya banyak hal yang mau kita sampaikan di dalam doa. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, itu biasanya karena kita punya kebutuhan. Amin. Saya menyadari betapa pentingnya datang kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa Tuhan itu terlalu baik ketika saya mengalami masalah. Ketika saya mengalami kecelakaan. Ketika saya sudah sembuh. Dan walaupun hanya bisa berdiri satu kaki, duduk pun harus alas bantal. Ini Yunus saksi, ya. Saya tidak mau duduk di belakang, saya harus duduk di depan. Walaupun ditopang oleh orang masuk ke dalam gereja, saya harus alas kaki saya bagian kiri dengan bantal, dan harus ada satu kursi lagi di depan. Tapi saya mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan baik. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu penyelamat saya. Bahkan di setiap hari, kecuali hari Senin malam, tidak ada ibadah, baru saya pray di rumah. Waktu itu, ya, waktu di alur pasca celaka. Setiap hari, walaupun harus ditopang, ya, biasa Yunus dengan saudaranya itu, Yusafat lah mau, ya, topang saya. Ya. Jemput saya, ada persekutuan di Peteng di sebelah. Ada persekutuan di almarhum Bapak Mia, saya betul ya, ada persekutuan ibadah di depan, ya. Itu anak-anak muda sudah tahu. Kita main ke rumah di sebelah, karena ada di sebelah dia ada tunggu itu, ya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Karena saya tahu bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan izinkan untuk saya bernafas. Dan saya mau kenal Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya mau tahu apa maksud Tuhan. Izinkan saya ada dalam kesempatan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ini sedikit kisah yang saya alami. Dan hari ini, waktu saya sudah mengenal Tuhan dengan benar, waktu saya sudah tahu apa kata firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, rupanya juga ada standar yang Tuhan berikan. Ada ketetapan
Sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah rule atau aturan waktu kita datang kepada Tuhan. Satu waktu saya servis motor di Honda, di mana itu? Samping pom bensin bis. Saya menunggu di ruang tunggu dan kemudian saya melihat sebuah tulisan. Ya, ada ketetapan yang dealer berikan waktu itu. Ada sebuah tulisan yang berkata demikian, ingat 5P untuk aman berkendara. P yang pertama pastikan, yang kedua periksa, yang keempat pastikan, patuhi, dan yang kelima persiapkan, ya, sehingga kita dapat selamat sampai di tujuan. Ya. 5P ini penting. Nah, ini dalam berkendara. Di setiap tempat saya percaya juga ada aturan. Amin. Di rumah kita pun ada aturan. Anak-anak kita kalau jamnya tidur siang, saya selalu berkata, Lea, Ben, matikan TV, masuk kamar tidur. Itu aturan. Kalau sudah matikan TV, masuk kamar, harus tidur. Ya. Aturan itu harus ada, dan supaya kamu sehat anaknya. Saya selalu berkata demikian, walaupun kadang-kadang harus menangis sedikit Pak Dede, ya, alasan terlalu banyak, tapi saya bilang tidur. Dalam rumah, di tempat kerja pun, saya percaya ada aturan. Di setiap tempat ada aturan, amin. Saya masih ingat waktu pertama kali mau menghadap pemerintah di provinsi gubernur. Walaupun itu masih adalah orang tua yang dulu wakili Bu Gembala untuk masuk Minang, ya. Tapi dia di kantor sana kepala keuangan, jadi saya bingung. Tuhan, saya mau datang kepada, katanya ini orang empat di provinsi Papua Barat. Saya harus pakai pakaian apa ini? Saya tidak mungkin pakai jas baru masuk. Aduh, nanti orang baca sekali ini pendeta yang datang. Saya mau pakai baju apa? Pakai baju kemeja lengan pendek? Tidak sopan. Lengan panjang? Aduh, terlalu formal. Saya bingung. Ya. Aduh, batik kah? Atau apa? Ya. Waktu itu kali pertama saya masuk di kantor menghadap pimpinan di salah satu instansi, ya. Itu sangat membuat saya sedikit cemas. Ini datang menghadap manusia, ya. Saya percaya yang bekerja di pemerintah juga pasti tahu kalau menghadap pimpinan, menghadap gubernur apalagi, ya, itu bagaimana sikap yang harus kita miliki. Bagaimana aturan, bagaimana tata caranya, norma-normanya itu seperti apa. Pasti kita sadar itu. Itu orang yang dilihat. Itu pribadi. Bagaimana dengan Tuhan kita yang punya hidup ini. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah menebus kita dan melayakan kita. Adakah Anda memiliki sikap yang benar ketika datang kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang mau kembali saya sampaikan. Karena firman ini sudah pernah saya sampaikan juga tahun 2022 di Bank Papua. Bapak itu ingat. Saya juga sudah pernah sampaikan dalam ibadah doa jemaat hari Sabtu. Yang biasa hadir pasti tahu itu. Tapi hari ini saya ingin kita kembali memahami tentang sebuah ketetapan yang Tuhan berikan ketika kita datang kepadanya melalui kebenaran firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita datang kepada Tuhan dalam sebuah ibadah, secara pribadi, dalam kelompok, dalam gereja, dalam persekutuan, apapun jenisnya, metodenya, tapi itu dinamakan ibadah. Dan Alkitab mencatat sebuah standar, sebuah ketetapan yang Tuhan berikan dalam engkau datang kepada Tuhan, agar ibadahmu adalah ibadah yang sejati. Dalam terjemahan lain dikatakan ibadah yang benar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Di ayat sebelumnya dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu umat Tuhan, halo. Hidup ini dari Tuhan, amin. Segala yang ada dalam milik Tuhan, amin. Dan akan kembali kepada Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan bahwa dengan telanjang kita datang. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang juga kita akan kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Segala sesuatu ini milik Tuhan, dari Tuhan, dan akan kembali kepada Tuhan. Ini kesadaran yang harusnya kita miliki, bahwa dalam dunia ini kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan pun ada aturan, ada ketetapan, amin. Katakan ada aturan. Datang kepada Tuhan dalam ibadah juga harus sesuai dengan ketetapan yang Tuhan inginkan. Bukan Anda datang asal-asalan. Tidak apa-apa. Ya. Tuhan kan melihat hati. Kutip ayat firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, bukan rupa yang dilihat, ya. Kalau itu konteksnya berbeda. Itu pemilihan Daud untuk diurapi menjadi raja, bukan datang kepada Tuhan dalam ibadah. Halo umat Tuhan, kalau Anda baca firman Tuhan dengan benar, bangsa umat pilihannya, waktu mereka menghampiri tata kekudusan Tuhan, tidak sembarang. Waktu mereka datang untuk menghadap Tuhan, Musa yang adalah pemimpin yang dipilih Tuhan pun begitu takut, begitu gentar ketika datang kepada Tuhan. Hari ini kemudian ada lagi sebuah statement, kita akan hidup di zaman anugerah, kita akan hidup di zaman kasih karunia. Ya. Jadi Tuhan itu maha pengasih, betul. Anugerah dan kasih karunia itu untuk Anda dan saya diselamatkan, masuk ke surganya. Bukan konteksnya dalam ibadah. Untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk Anda mengalami dan merasakan hadirat Tuhan dengan benar, Anda perlu memenuhi standar atau ketetapan yang Tuhan berikan. Dengan apa firman Tuhan katakan? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu saudara-saudari, rupanya kata mempersembahkan itu mempunyai arti juga, yakni menyediakan, menyajikan, menunjukkan, mengatur, dan menghadirkan. Jadi maksud dari kata mempersembahkan
tubuh, berarti kita menyediakan kita menyajikan tubuh kita menunjukkan tubuh kita, mengatur tubuh kita, dan kita menghadirkan tubuh kita dengan apa? Dengan sebuah kalimat sebagai persembahan yang hidup. Ini yang pertama, mengatur tubuh, menghadirkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Katakan, persembahan yang hidup. Kalau ada hidup berarti ada yang mati. Ayat ini kita lihat, bisa kita buka di dalam Efesus pasal 2. Maksudnya hidup itu seperti apa? Dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, kamu dahulu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya, di dalam kematian dan pelanggaran dan dosa-dosamu, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Efesus pasal 2 ayat 4, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5 dalam Efesus pasal 2, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Inilah yang dimaksudkan bahwa kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang mempunyai arti bahwa dulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, tapi kita dihidupkan kembali oleh karena kasih karunia, oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena Yesus sudah mati dan Yesus sudah menjadi jaminan menghidupkanku kembali, sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, walaupun dulu kita sudah mati karena pelanggaran, kita datang kepada Tuhan, ada kasih, ada kemurahan, ada karunia, ada cinta yang membuat kita layak, sehingga ibadah kita itu disebut dengan ibadah yang sejati. Amin. Ini yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang berikut bukan hanya cukup sampai di hidup, tapi dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 juga sebagai persembahan yang kudus. Minggu lalu Gembala sudah khotbahkan, sampaikan tentang kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab apa? Sebab tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Tuhan. Artinya tanpa kekudusan Anda tidak akan melihat kuasa dan cinta Tuhan serta mujizat yang Tuhan sediakan. Kuduslah kamu, kata firman Tuhan, sebab aku ini kudus. Kekudusan adalah ketetapan. Kekudusan adalah perintah. Kekudusan adalah sebuah kewajiban yang harus kita usahakan, yang harus kita lakukan. Kekudusan itu diminta juga ketika kita datang kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati bukan hanya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, tapi juga yang kudus. Koreksi diri, selidiki diri, periksa diri baik-baik di rumah.
apakah saya layak datang kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ada banyak persoalan yang kadang membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, bahkan membuat kita seolah-olah tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ingat kisah seorang pemungut cukai dan seorang siapa itu yang datang kepada Tuhan di baitnya. Masih ingat kisah itu? Guru sekolah minggu. Halo, masih ingat kisah itu? Orang apa? Orang Farisi. Yang satunya berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti orang berdosa ini. Aku buat begini, buat begitu, dan buat yang pokoknya yang terbaik itu. Tapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Dia memukul darahnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, layakkanlah aku. Dan Yesus berkata bahwa orang ini, pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, jangan bermain-main dengan Tuhan ketika Anda datang kepadanya di dalam ibadah. Kita bukan lagi anak kecil yang tidak mengerti firman. Kita orang-orang dewasa, kita orang-orang terdidik, kita sudah mengerti kebenaran dengan baik. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan juga ada ketetapan yang Tuhan berikan. Bukan hanya hidup kita yang telah ditebus, yang sudah hidup karena kasih dan kemurahannya, tapi juga kita perlu menata diri kita. Kita perlu menghadirkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Dan yang berikut, yang terakhir, firman Tuhan katakan juga sebagai persembahan yang berkenan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu saya melihat panduan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, waktu coba saya melihat tafsiran dan melihat paralel ayat ini, rupanya ada sebuah kata yang luar biasa yang sejajar dengan kata yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah perbuatan baik atau apa yang berkenan kepada Tuhan? Mari coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang kelima. Haleluya, ini dikatakan bahwa itulah yang berkenan. 1 Timotius pasal 5 ayat 4. Yang berkenan kepada Tuhan. Dari ayat 3 dikatakan demikian dalam 1 Timotius pasal 5. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Orang tua suka atau tidak, nanti salah satu akan pergi lebih dahulu. Ya. Mama saya sudah jadi janda di Nabire. Sudah sejak tahun 2014 tahun ini kan? Ya 2014 waktu saya praktek di Tegal, Kalimantan Timur. Hingga saat ini kita janda. Dan dikatakan kita lewati kata janda dulu ya. Tapi anak cucu, ya, intinya generasi harus
pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Haleluya. Yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama harus belajar berbakti kepada keluarganya. Karena dari situlah engkau ada dan dilahirkan dan dipercayakan Tuhan untuk hidup. Tidak ada anak yang jatuh dari langit. Itu cuma fiktif dan dongeng belaka. Setiap kita lahir di tengah keluarga yang berkenan kepada Tuhan, harus berbakti kepada keluarga, dan yang berikut membalas budi kepada orang tua dan nenek mereka. Waktu saya temukan ayat ini, saya menangis. Tuhan, saya belum sempat balas budi kepada bapak saya. Saya belum sempat balas budi kepada mama saya juga. Karena hari ini masih biasa, nenek, adakah? Saya terlalu berdosa. Saya lupa bahwa ada orang tua, ada keluarga yang harusnya kepadanya saya melakukan yang namanya membalas budi dan berbakti. Karena apa? Karena itu yang berkenan. Yang berkenan dimulai dari lingkup keluargamu. Amin. Sehingga waktu Anda datang kepada Tuhan, waktu Anda beribadah kepada Tuhan, Anda diperkenankan. Anda layak. Dan dikatakan ibadah adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh Gembala sampaikan di hari ini. Biarlah ketetapan yang Tuhan berikan untuk setiap kita ketika datang kepadanya dalam ibadah menjadi nyata dan dapat kita hidupi dimanapun, dalam situasi apapun, ketika kita berbakti kepadanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.